Oke, saya bacakan dulu pertanyaan yang berhasil saya kumpulkan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, ya banyak orang yang nanya di kami, itu masalah protokol BIKOM. Ya, protokol BIKOM itu kayak apa? Ya, sebenarnya bukan protokol BIKOM sih, protokol dokter senjaya. Ya, di sana itu ada nomor telepon saya, ya, nomor WA saya bisa dihubungi. Pertama orang itu nanya, ya, protokol dokter senjaya ini kayaknya baru pertama kali dengar deh. Iya, karena kami yang mempromosikan ya pakai nama Senjaya karena yang membuat itu dua orang Senjaya ya, dua generasi. Saya dengan anak saya, Dokter Mariska ya. Sehingga kita namakan protokolnya adalah protokol dokter Senjaya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, sebentar. Ya. Yang kedua ditanya, metodenya apa ya dok ya yang dipakai ya di sini ya? Metode kami adalah metode biomedis, ya. Terapi biomedis, yaitu yang dipercaya bahwa gangguan yang terjadi pada anak itu diakibatkan karena adanya gangguan di dalam tubuh. Ya. Itu kita cari, ya. Gangguannya di organ, di fungsi organ, di yang lain-lainnya. Itu yang kita cari. Ya. Jadi gangguan dari biomedis. Bedanya dengan biomedis yang lain apa dok? Bedanya dengan yang lain, boleh dikatakan di tempat kami itu nggak pakai diet. Ya tanpa diet karena kita udah tahu logikanya, cara tahunya, jadi kita nggak pakai diet. Itu bedanya dengan tempat lain ya. Nanti ceritanya akan kita buat di video terpisah ya tentang brain inflamasi ya. Sebenarnya sudah ada sih, kalau Bapak Ibu rajin nonton video ya itu ada ya, di cara membaca asira udah disebutin singkat ya, itu ada semua ya, pasti ada karena ilmunya nggak banyak sebetulnya ya. Kemudian apalagi dok bedanya ya, kita pakai suplemen, tapi diusahakan seminimalis mungkin, ya. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak, ya. Kita pakai suplemen seminimalis mungkin, kemudian kita pakai juga yang semurah mungkin, ya, yang semurah-murahnya dibandingkan dengan terapi biomedis lain yang sudah ada, ya itu yang kita lakukan. Jadi kita memilih suplemen yang berkualitas, ya, yang natural, yang terbukti bagus, selengkap mungkin isinya, seminimal mungkin pemakaiannya, dan semurah mungkin ya yang kita usahakan untuk Bapak Ibu. Ya itu bedanya di kita. Kemudian yang paling dominan membedakan dengan yang lain, kita menggunakan teknologi ya. Kita menggunakan teknologi yang namanya, untuk tes kita pakai Asira yang otomatis biayanya jadi sangat-sangat murah ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin aku baru ketemu pasien ya, satu ibu ya dari Depok ya, anaknya udah 17 tahun, dia cerita bahwa 2 tahun yang lalu di dokter yang lain udah dilakukan pemeriksaan DNA, yaitu pemeriksaan epigenetik di tempat kita, atau kalau Bapak Ibu di Facebook itu ketemu yang namanya nutrigenomik, yaitu namanya tes DNA. Katanya dikirim ke Amerika, biayanya 13,5 juta. 13,5 juta. Jadi selisihnya dengan tes Asira 1 juta, tapi tidak termasuk tes yang lain ya. Tes Asira kan masih ada yang lainnya. Jadi itu hanya tes DNA aja. Kemudian untuk membacakan hasil tes tersebut, biaya konsultasinya membacakan hasil tes 1 juta rupiah. Jadi total 14,5 juta rupiah. Ya, jadi tes Asira itu ya murah banget. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain. Dan nggak perlu dikirim ke Amerika. Ya, jadi tes kita cukup dikirim ke Bekasi atau ke Surabaya. Nah, jadi luar negerinya kita itu Bekasi sama Surabaya. Ya, hasilnya cukup instan. Ya, nanti kurang lebih ya paling lama seminggu lah ya. Karena kan keadaan-keadaan khusus kita bilang seminggu lah. Karena sekarang mulai banyak ya kiriman gara-gara dari Facebook ya. Banyak kiriman ke tempat kita. Sehingga kadang-kadang load kerjaannya banyak. Karena satu tes itu rata-rata menghabiskan waktu sekitar 40-45 menit ya per anak ya. Jadi kalau dulu kita bilang 2 kali 24 jam secara diterima, sekarang sudah mundur ya, kita sudah bilang seminggu lah ya. Kita kasih waktu seminggu untuk memberikan jawaban ya, karena hasil yang dikirim ke kita banyak ya, sedangkan mesin kita terbatas ya, mesin kita sangat terbatas. Di Asia cuma ada 5 ya, cuma ada 5 mesin di Asia ya. Kemudian di Indonesia ada 4 ya, tapi yang dipakai yang sekarang sudah
update itu baru Surabaya sama Bekasi. Ya, itu tentang ASIRA. Terus yang membedakan lagi apa dok metodenya dok? Kita pakai mesin Bicom. Ya, mesin Bicom memang ada di mana-mana ya. Hampir semua orang punya. Hampir semua orang enggak lah ya. Ya banyak lah yang punya ya karena Bicom ini di Indonesia sejak tahun 95 ya. Kemudian berkembang pesat itu sejak tahun 2007. Ya mungkin sekarang sudah ada 40 kali ya, 40 atau 50 cabang yang punya Bicom. Ya, tapi kami sendiri saat ini yang menggunakan di tempat kami, yang menggunakan protokol kami, menggunakan ampul kami, itu baru 9 cabang. Ya, yang satu pun belum buka. Ya, Semarang belum buka. Ini kemungkinan positif di Januari kita buka. Ya, Januari 2021 saya sudah dapat izin dari yang punya. Ya. Sudah clear ya, sudah dapat izin, kita bisa buka di Januari. Oke, good. Ya, sambil kita persiapkan orangnya, kita siapkan pasiennya, sehingga buka langsung kita bisa mulai. Jadi bedanya, metode yang dipakai sama biomedis, ya, sama-sama pakai suplemen, ya, tapi di kita relatif nggak pakai diet. Kalau Bapak Ibu mau diet, silakan, ya, nggak ada masalah. Nanti tetap akan bagi yang masih bingung kenapa di tempat saya nggak pakai diet secara umum, boleh nanya sama saya. Nanti saya jelaskan mekanismenya kenapa diet itu tidak masuk akal, ya, dan itu sulit dikerjakan. Ya, nanti saya jawaban. Jadi yang nggak setuju nggak usah marah, ya, karena masing-masing orang punya dasar, ya, nggak usah marah. Nanti silakan nanya, akan saya jawab. Ya. Yang kedua, suplementasi. Bedanya langit bumi suplementasinya. Suplementasi kita itu jumlahnya minimalis, ya. Tapi kalau dari segi kuantitatif, kualitasnya bagus punya kita ya, bagus ya. Kuantitatifnya kecil, kualitatifnya bagus, ya. Dipilih yang paling aman. Kalau bisa nggak punya efek samping, semuanya natural. Ya, kita pakai yang natural. Sudah kita pakai selama 4 tahun dan buktinya bagus ya. Anak-anak kita progres dan progresnya jauh lebih cepat. Kita usahakan semuanya itu produk yang mudah didapatkan di Indonesia. Ya, yang murah, mudah dibeli sehingga Bapak Ibu seandainya tidak beli di kami pun, tidak beli di Mata Hati pun tidak ada masalah ya. Kita masih bisa beli di luaran sana ya, masih aman. Ya walaupun ada yang beda ya. Beberapa nanti kita imprint. Imprint dibahasnya kapan ya? Sebentar lagi ya imprint dibahas ya. Nanti untuk di masalah biaya kita ngomong imprint ya. Oke. Kemudian yang membedakan lagi teknologi untuk tes, kita pakai mesin ASIRA yang jauh lebih murah, lebih cepat, hasilnya jauh lebih lengkap. Ya. Kemudian untuk terapinya kita pakai Bicom. Ya. Dan Bicomnya baru ada di 9 cabang. Saat ini 9 cabang, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya Facebook Group, cabang kami akan bertambah, sehingga kami bisa membantu Bapak Ibu lebih dekat. Dan nanti itu ada di topik berikutnya. Jadi itu sementara jawaban dari metodenya apa. Ya. Oke. Dok, protokol dokter Ali itu ada urutannya enggak? Ada urutannya ya. Urutannya secara garis besar nomor 1 itu kita tahu dulu posisi anak kita. Ya, lah tahunya dari mana? Ya jangan secara kasar, paling enggak terukur lah ya. Terukur. Kita pakai satu metode ya, pakai metode kita pakai punyanya dunia, internasional. Kita pakai ATEK ya Bapak Ibu ya. Kita pakai ATEK yang sudah Bapak Ibu kenal ya. Nanti kalau Bapak Ibu enggak tahu tinggal masuk di YouTube ya, atau Ibu nanya di Facebook ya, di Facebook sudah ada ya. Jadi tolong yang baru-baru gabung atau yang belum tahu informasinya apa-apa, kalau masuk Facebook Group tolong diklik di pengumuman, telusuri pengumuman ya, isinya yang penting-penting nggak saya hapus. Kalau yang nggak saya hapus, saya taruh di pengumuman supaya Bapak Ibu bisa searching, bisa baca lagi. Ya, kalau nggak dikasih di pengumuman, nanti ketimpa sama yang lainnya, tahu-tahu hilang di bawah. Ya. Jadi semua informasi yang menurut saya penting, saya masukkan di pengumuman. Kemudian di sana juga ada pilihan per topik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang seminar online, tinggal diklik seminar online. Kepingin testimoni, klik yang testimoni. Nanti keluarnya seluruhnya ya. Satu grup kalau testimoni ya testimoni semua. Sudah dikumpulin sama Facebook. Jadi bacanya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjut lagi ya. Jadi metode yang dipakai sudah, terapinya sudah. Bedanya apa? Kita menggunakan protokol dokter Senjaya ya di terapi. Terus urutannya aku nggak ngomong terapi deh ya. Urutannya kan urutan terapi. Nomor 1 posisi anak ya. Jadi sebelum mulai terapi itu kita harus tahu posisi anak kita ada di mana. Nah supaya fair, yang membuat nilai itu Bapak Ibu, bukan kami gitu loh. Ya kita punya standar internasional, kita pakai ATEK. Ya sudah kita siapkan, ATEK-nya ada di Telegram, ya ada di Facebook, ya
ada di, kalau nggak ngerti maksud pertanyaannya, ada di YouTube ya, bisa didengerin ya. Itu ada sampai 14 part ya, tapi kecil-kecil kok ya, rata-rata 15 menit ya. Jadi nontonnya gampang, bisa diulang lagi ya. Kemudian setelah itu apa, Dok? Setelah itu saya selalu menganjurkan ya, jadi kalau saya selalu berpikir sederhana ya, berapapun skor nilai anak Bapak Ibu ya, nilai Ananda, berapapun skornya, baik itu kecil atau besar, kalau Bapak Ibu mengisi ATEK, artinya anak Bapak Ibu merasa Ananda itu punya masalah dan masalahnya harus diselesaikan. Jadi bukan masalah nilainya kecil atau nilainya tinggi, umurnya berapa, enggak. Kalau Bapak Ibu ngisi, ya ngisi ATEK, terus Bapak Ibu konsultasi aspeknya ke kami, artinya Bapak Ibu menganggap itu masalah. Sehingga saya atau kami akan menganjurkan untuk dilakukan tes biomedis. Ya, tes biomedis. Kenapa dokter biomedis? Ya, keahlian saya ya, keahlian kami di bidang biomedis, ya otomatis tes biomedis. Dan dengan adanya data yang lengkap, yang banyak sekali dari biomedis itu, dari 16.000 item yang kita tes, ya. Jadi pasal-pasalnya itu banyak. Jadi kadang banyak Bapak Ibu yang menyangka kami itu dukun. Ya. Bukan, ya, karena datanya banyak, kami bisa membaca, kami bisa menduga kondisi anak Bapak Ibu seperti apa. Ya, bukan kami dukun, bukan kami paranormal. Ya, jadi datanya banyak sehingga kita bisa baca. Jadi langkah berikutnya adalah lakukan tes ASIRA. Next, Dok, dari tes ASIRA apa? Ini saya coba urut-urutannya sesuai dengan kepentingan, ya, kepentingannya anak, progresnya anak. Jadi setelah dilihat, diukur posisinya ada di mana, ya nanti ada ya topiknya. Kenapa, Dok, perlu tahu posisinya di mana? Itu untuk rapornya saya, untuk rapornya terapi saya. Apakah mereka bekerja dengan baik atau tidak? Ya, itu rapornya kita. Kalau nilainya makin turun, berarti kerjanya kita benar. Ya. Kalau nilainya makin tinggi, berarti kita harus berpikir lebih keras lagi untuk membantu Bapak Ibu. Ya, ya gitu ceritanya. Ya, itu di ATEK. Berikutnya, kita lakukan tes ASIRA. Kenapa? Dengan tes ASIRA, datanya lengkap, kita tahu prioritas terapinya anak. Ya. Berikutnya, prioritasnya apa? Salah kalau Bapak Ibu menjawab terapi BIKOM. Salah. Suplementasi. Karena BIKOM dikerjakan cuma seminggu 1 kali. Sedangkan suplemen, terutama suplemen yang membantu mengurusi leaky gut dan alergi makanan, itu diminumnya setiap hari. Kenapa? Karena anak Bapak Ibu tiap hari makan. Jadi kalau cuma di terapi BIKOM nggak ngefek. Ini menjawab juga pertanyaan dari Kendari. Ya, banyak yang tersesat ya. Orang Kendari ya, mudah-mudahan dengerin di sini. Jadi nomor 1, terapi sebaiknya kalau punya rezeki, punya kesempatan, nggak ada masalah dengan waktu, nggak ada masalah dengan uang, lakukan lengkap sesuai dengan urut-urutan, yaitu skor ATEK itu gratis, ngisi sendiri, terus dilakukan setiap bulan. Lakukan tes ASIRA biomedis, ya, ASIRA biomedis, itu dilakukan setiap tahun 1 kali, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang sudah tes ASIRA tapi belum tes ASIRA ulang, dilakukannya setahun sekali. Karena kalau sudah 1 tahun, datanya sudah nggak valid lagi. Banyak hal yang sudah berubah, sehingga terapi kita juga sudah harus berubah. Ya, jadi ASIRA setahun sekali. Setelah itu terapi suplementasi, Bapak Ibu. Ya, suplementasinya juga ada urut-urutannya, ya. Nanti saya jelaskan waktu di topik biayanya berapa untuk terapi biomedis protokol Dr. Ali ini. Ya. Yang terakhir, terapi BIKOM. Itu kalau protokolnya Dr. Senjaya. Tapi kalau anaknya kepingin sukses, semuanya baik, selain terapi biomedis, tolong juga dilakukan terapi non-biomedis sesuai dengan kebutuhan anak. Yaitu dilihat dari mana? Dari ATEK. Kalau bicaranya belum benar, di terapi bicara. Kalau perilakunya belum benar, di terapi ABA. Kalau refleksnya sensorinya belum benar, ya di terapi refleks atau SI. Ya, tergantung kebutuhan dilihat dari ATEK. Jadi itu urutannya. Ya. Jadi urutan protokol Dr. Senjaya adalah ATEK, tes ASIRA, suplementasi, dan yang terakhir terapi BIKOM.
Dokter tadi katanya mau jawab dok, yang masalah suplementasi sama Bicom. Ya, jadi di Kendari itu ada sedikit kerancuan ya, bukan kerancuan. Ini saya lihat di grup orang Kendarinya banyak sekali ya. Mudah-mudahan kami baru buka ya tanggal 9 September kemarin. Mudah-mudahan kami bisa melayani Bapak Ibu. Tapi omong-omong, eh, yang sudah terdaftar di kami itu kurang lebih 40 orang. Ya, jadi itu kalau kami mau buka cabang di satu tempat, kami harus punya pasien, ya. Punya komitmen dari orang tua, minimal 40 orang tua baru kita buka di sana. Berarti kalau kami buka di Kendari, kami sudah punya 40 orang, kurang lebih. Ya. Di grup, kebetulan di Facebook grup saya sebagai admin, saya bisa monitor, saya bisa tahu orang-orang dari kota mana aja. Salah satunya kita dapat dari Kendari. Ya, mungkin saya bisa share screen kali ya, kalau di Kendari jumlahnya berapa orang ya, supaya Bapak Ibu juga enak ya. Bentar.